Fuan Ustazi, As-Su'al Al-Asani. As-Su'al Asani Hanifan. Yang apa yang mah? Allahumma ahyini miskinan. Oh miskin. Oke gini, kenapa Rasulullah ya? Antum tolong Pak, tolong jelasin kembali antum. Tadi ada sebuah doa Nabi dalam sebuah riwayat hadis, mengapa Rasulullah mengatakan bahwa saya itu miskin, gitu kan ya? Atau miskin, iya. Jadi padahal Rasulullah itu kan sudah dinyatakan makhluk yang tidak kekurangan apa-apa. Minta aja pasti dikasih, nggak minta juga dikasih. Tapi Rasulullah tidak. Maka sesungguhnya di balik itu ada makna tersirat. Rasulullah sesungguhnya kaya, gitu. Tapi dia selalu rendah diri, kemudian dia tundukkan diri. Ini sebagai pembelajaran bagi kita umatnya bahwa kita tuh jangan memiliki sesuatu yang berlebihan. Saya kira begitu saja. Ya gue jawabannya kayak banget milih sing ndi ngono. Kayak banget dari filosofi, dari dialektika, dari logika semua bisa, dari nas-nas juga bisa. Jadi gini loh Mas. Ini jawaban pribadi ya. Saya itu, andaikan saya kaya, saya akan hidup secara miskin. Saya. Dan sampai hari ini saya hidup secara miskin. Saya tidak tahu saya kaya apa tidak. Tapi saya hidup secara miskin. Makan saya cuman seperti itu. Tempat tidur saya seperti itu. Saya masih cuci sendiri. Saya masih korah-korah di dapur. Saya tidak punya pembantu. Saya nyetir sendiri, gitu ya Mas ya. Kecuali jarak jauh mereka tidak tega sama saya. Jadi saya hidup secara miskin, itu satu ya. Andaikan saya kaya, tidak akan saya pakai kekayaan untuk menghidupi saya. Karena saya pribadi memilih untuk hidup secara miskin, biasa saja sampai hari ini, ya Mas ya. Dan saya tidak pernah meningkat loh budaya saya. Kemudian ngono iku. Ya tempe wis kuakui lah gitu ya. Dan saya masih hidup seperti di pesantren dulu sampai hari ini. Tidur di kasur tuh malah nggak enak. Saya tuh enggak. Saya bisa kok tidur di kursi bangku sekolah tuh ngene iki wis. Sampai pagi enggak ada masalah saya. Saya tidur dalam posisi apapun tidak ada masalah karena tidur bagi saya adalah peningkatan kekuatan sel-sel saya. Semakin saya tidur enak, semakin lemah sel saya. Semakin saya tidur tersiksa, semakin memberontak sel saya sehingga menjadi lebih tangguh. Ngono dia aku. Kalau nggak percaya nanti malam kamu tidurnya gini sampai pagi. Iya. Jadi saya nomor 2 Mas. Saya itu berpendapat miskin itu baik. Yang tidak boleh itu fakir. Kalau fakir harus ditolong. Tapi kalau miskin itu baik. Saya loh Mas. Kaya itu bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Al fakru di situ tidak harus kemiskinan harta. Orang yang mempertahankan kekayaan berarti dia jiwanya miskin. Orang yang masih mencari kekayaan berarti dia bukan orang kaya. Kalau orang kaya dia tidak mencari kekayaan. Orang yang mencari kekayaan pasti orang miskin, kan begitu. Sama dengan Anda hidup di dunia kok menumpuk dunia, goblok. Oh sudah di dunia kok mencari dunia. Kalau di dunia itu mencari akhirat. Gimana sih Anda ini? Wes dek kali kok, ndi kali ini? Loh sekali kok. Terus kamu bikin drama mencari Tuhan. Terus Tuhan datang. Lu sket biar dek kene aku. Dari dulu di sini kamu ndak lihat. Sampai ada ngomong wali tadi ya. Ada seorang waliullah di daerah di tempat saya di Mojo Agung. Dia tidur telentang di tengah jalan raya. Jalan lintas Jakarta Surabaya. Telentang. Terus dia nangis. Oh, kayak bayi. Dia sudah tua waktu itu, sudah 70-an. Terus dia tidur kayak bayi terus nangis kayak bayi. Polisi kan jalan macet, polisi datang. Mbah, enten napa sampean niku mriki niki?
Pano apa sampean kok nangis nih, gitu bahasa Jawa Timur ya. Kan macet ini, tapi tidak ada yang berani sama mbah ini. Jadi dia kayak bayi itu loh, kayal-kayal itu loh ya. Terus ditanya beberapa kali baru dia menjawab, wancane matane pijek kabeh. Ket mang Kanjeng Nabi rene gak ono sing nyopo. Dodolan tok ae raine arek-arek. Golek bathi tok. Kanjeng Nabi iki ket mang keliling delok-delok kon gak ono sing nyopo situ-situ. Gak ono sing selawat situ-situ. Wah, aku seneng banget adegan iki, seneng banget. Gitu kan. Terus polisi ini, gila mboten ketok ya mbah. Sampeyan saged delok mriki mboten ketok. Lah ancene raimu ku ndelok dhuwit tok ae pintere. Mulane gak iso ketok Kanjeng Nabi. Ngono deh. Itu kejadian bener-bener. Ya apa kate ketok Kanjeng Nabi wong merak matamu iku mek digawe mek dilatih nek gak ndelok dhuwit, ndelok arek wedok ayu, ndelok susu, ndelok mesti ya Kanjeng Nabi gak ketok. Oh, dioring-oring polisi ini. Ya wes nek ngono, terus dia kayal-kayal, akhirnya aspalnya itu pecah-pecah karena si mbak itu kayal-kayal. Jadi kalau dia itu marah anjlok itu yang hancur bukan kakinya tapi aspalnya. Makanya jangan bikin saya marah. Aspal tak rusak kabeh pegalongannya. Gitu. Tapi sikilku dhewe sing bundas rek. Itu ya Mas ya. Apa namanya? Ya, mungkin bisa menjawab sedikit soal wali tadi ya. Tapi kan wali itu ya wali yang tidak pakai aturan Mas. Apa sebabnya wali di sana di sini gini sana kok gini ya tidak ada aturan sakarep-karepe. Wong dia majdzub kok. Yo dia cuman mediumnya Allah kok. Yang orang saya ceritakan kalau ke masjid itu nguyuh ngadar wah di masjid. Ini beneran. Ntar kalau selawatan bareng dia terbangnya leren terbangan kok tahe gitu kan. Terbangi terus dia ngomong puak. Ini ribuan orang kan pakai sekian petromak gitu. Ya puak mati pet lampunya kabeh karena dia pukul satu kali pat terus dia kapok kan yo gitu. Coba wali ngono iku coba. Kok nek kepengin dadi wali gendeng ngono iku. Wali kok ditakokno. Wong wali itu ana wong nagih utang lesu. Jangan main-main kok sama Tuhan. Kalau kalian nagih utang Tuhan kan ini. Ada seorang wali dibikinin masjid oleh pemuda di kampung. Terus dia sholat di situ tiap hari, dia mimpin. Ternyata ada Cina-Cina datang dari kota, ternyata masjidnya masih banyak utang. Tegelnya masih utang, gendengnya masih utang, kayaknya ditagih dia sama Cina-Cina loh. Imam, ini belum bayar, ininya belum bayar. Lah izin deh. Lagi jebol arah-arah utang ya masjid. Terus dia karena malu sama pedagang-pedagang, udah tunggu sebentar, jangan main-main kau sama Allah, jangan nagih-nagih kau sama Allah, dibayar kamu nanti, menunggu gitu. Allah kok ditagih, pasti dibayar kamu, tapi jangan nagih-nagih kamu. Terus dia masuk masjid, dia berdoa, ya Allah, ini rumahmu masih punya hutang ya Allah. Apa engkau tidak malu ya Allah? Engkau yang maha kaya, masa rumahmu punya hutang? Aku yang hanya penjaga saja malu, masa engkau tidak malu? Bayar hutangmu ya Allah. Wani kowe ndonga kaya ngono. Wani kowe. Kowe ning wali sing wani ngono kowe. Dia belum selesai berdoa ada mobil datang weng. Terus dia hentikan doanya, dia keluar, orang yang di mobil yang baru dari turun. Imam, bagaimana bikin masjid tidak bilang-bilang kita? Kita kan juga pengen menyumbang, kita juga pengen berkah, kita juga pengen jariah. Masa tidak minta kita? Kita kan juga pengen. Jadi ada orang lain yang tidak dimintai sumbangan, marah. Terus si imam, si wali bilang, ya sudah tuh bayar Cina-Cina itu, bayar Cina-Cina. Lu asik tak mas? Ngono kuwi. Makanya Anda sama dunia itu jangan terlalu mentoyong gitu. Sudahlah,
asiklah sama Allah. Semua syariat itu dasarnya asal usulnya adalah cintamu kepada Allah dan cinta Allah kepadamu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kan begitu. Jadi semua ini asal usulnya Allah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka kalau memang mereka mencintai aku. Cinta loh mas, bukan ketaatan, bukan komitmen, cinta. Kalau mereka memang mencintai aku, ikutlah Muhammad, kan begitu. Jadi kita ini ikut Muhammad karena cinta kepada Allah. Jadi cinta mas.